Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis jasa servis motor di Karawang yang bernama CP Sinarjaya. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Baiklah, mari kita mulai. Bengkel motor ini merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan, perbaikan sepeda motor. Lebih dari itu, bengkel juga melakukan usaha penjualan spare part guna melengkapi kebutuhan penggantian spare part kendaraan yang rusak. Salah satunya yaitu Bengkel Sinarjaya, bengkel motor yang menawarkan servis jasa sekaligus menjual spare part motor. Berikutnya ada profil perusahaan. Nama usaha ini ialah Sinarjaya, bergerak di bidang usaha jasa. Pemiliknya dengan saya sendiri, Amzad. Kapasitas usaha ini dapat melakukan jasa atau servis kisaran 20 sampai 50 motor per hari yang beralamat di Jalan Karaba Indah, Wadas, Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Berikut ada telepon sama blognya. Lanjut. Adapun juga aspek legal bisnis. Jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang berbentuk CP. Ada juga akte notaris seperti berikut dan izin-izin usaha. Di antaranya ada SITU, ada HO, ada SIUP, NPWP, dan AMDAL. Aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum, usaha kami berlokasi di Ruko Karaba dengan luas meter persegi. Tempat usaha kami ini berada di lokasi yang strategis, yaitu berada di samping jalan utama menuju tol Karawang Barat yang banyak dilewati oleh kendaraan. Potensi usaha, segmentasi pasar yang ingin saya raih adalah para pemilik sepeda motor yang berada di sekitar tempat usaha kami, yang mungkin mengalami masalah dengan sepeda motornya. Menentukan segmentasi pasar targeting dan positioning pada bengkel Sinarjaya ini. Aspek teknis dan operasi. Berikutnya ada analisis lokasi yang kami analisis. Pertama ada di Karaba, kedua ada di Niaga Parep, dan yang ketiga ada di Rengas Dengklok. Bangunan selanjutnya. Bengkel Sinarjaya hanya membutuhkan satu gedung, yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan yang termasuk ruang servis, administrasi, gudang, dan lain-lain. Analisis lokal dan bangunan ini keduanya merupakan kebutuhan teknis kami. Selanjutnya kebutuhan teknis. Pertama, peralatan. Tentunya peralatan ini sangat dibutuhkan oleh CP kami. Peralatan produksi terdiri dari perkakas bengkel dan mesin kompresor. Adapun bahan utama, yang pertama seperti tang, kedua obeng, kunci L, kunci T, kunci soket, kunci pas, kunci ring, kunci Inggris, ada palu dan juga kompresor. Selanjutnya ada bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung ini seperti dongkrak hidrolik, tangki oli bekas. Di sini juga kami lampirkan tenaga kerja. Tenaga kerja kami tidak perlu banyak tenaga kerja juga, hanya membutuhkan beberapa orang dan juga beberapa kriteria. Kriteria pertama ada administrasi yang memerlukan 3 orang, ada montir yang memerlukan 8 orang, dan yang terakhir ada office boy yang terdiri dari 1 orang. Selanjutnya proses produksi.
Pertama, pada saat konsumen datang ke bengkel kami, konsumen harus mendaftarkan formulir ataupun kendaraannya untuk segera kita cek kerusakan yang ada di kendaraan pada konsumen. Kedua, ada pengecekan kendala. Selanjutnya, setelah dicek kendalanya, montir langsung konfirmasi spare part yang harus diganti. Selanjutnya, ada pemesanan spare part baru, lalu pengecekan ulang kendaraan, dan yang terakhir, pembayaran ke administrasi. Nah, selanjutnya ada aspek finansial, biaya kebutuhan investasi, dan ini data kebutuhan investasinya dengan jumlah kebutuhan investasi 1.172 juta rupiah, dan dana yang tersedia atau modal sendiri ada 500 juta, dan dana pinjaman yang harus dibutuhkan ada 672. Dengan penyusutan investasi dikurangi modal dan dibagi umur ekonomis, dan didapatkan hasil serupa 134.400 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya operasional. Berikut keterangannya. Dengan total per bulan ada 67.600.000 rupiah, dengan total per tahun 931.200.000 rupiah. Biaya operasional ini menghitung semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan bahan baku maupun gaji karyawan. Selanjutnya ada arus kas atau cash flow. Dengan kebutuhan investasi 1.172 juta rupiah, dengan modal pinjaman 672 juta rupiah dengan bunga 20%. Berikut ada penyusutan yang didapat 134.400.000 rupiah. Dengan kas bersih atau proced di tahun pertama 456 juta dengan diskon faktor 0,833, dan PP kas bersih di tahun pertama 379.848.000 rupiah, dan didapat jumlah PP kas bersihnya ada 1.430.616.000 rupiah. Selanjutnya ada payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka nilai investasi yang bernilai 1.172 juta dikurangi dengan kas bersih tahun pertama dengan nilai 456 juta, dan didapat nilai 716 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan kas bersih tahun kedua dengan nilai 474 juta 400.000 rupiah. Maaf, saya ulangi, 474 juta 400.000 rupiah, dan didapatkan nilai dengan 241 juta 600.000 rupiah. Karena sisa tidak bisa dikurangi proset tahun ketiga, maka sisa proset tahun kedua dibagi dengan proset tahun ketiga, yaitu 241 juta 600.000 rupiah dibagi dengan 484 juta 400.000 rupiah dikali 12 bulan, dan didapat nilai 5,9 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 6 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Nah, selanjutnya ada perhitungan ARR, NPP, IRR, dan PI. Di sini ada rumus ARR dengan total EAT
dengan total EAT 1.742.000.000 rupiah. Rata-rata EAT, total EAT dibagi umur ekonomis yang didapatkan nilai 348.400.000 dengan rata-rata investasi 1.172.000.000 dibagi dengan 2 dan didapatkan nilai 586 juta. Berikut ada ARR, EAT dibagi dengan rata-rata investasi dan didapatkan nilai 61%. Selanjutnya ada NPP. NPP dengan total PP kas bersih dikurangi total PP investasi dan didapatkan NPP 258.616.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada IRR. Berikut ini data IRR dan ini nilai akhirnya. Nilai akhir ini kami dapatkan dari 35.769.000 rupiah dibagi dengan 23.815.000 rupiah dikali dengan 1% dan didapatkan 1,501%. Selanjutnya 28 ditambah 1,501% didapatkan nilai 29,501 dan dibulatkan menjadi 30%. Selanjutnya ada PI atau Profitability Index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sigma PP kas bersih dibagi sigma PP investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai dari PP kas bersih dibagi dengan PP investasi. Dan didapat nilai 1,2 kali. Dan ini keterangannya. PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Perkiraan dalam sehari ada 35 motor yang kami servis di CP Sinarjaya ini dengan harga kisaran Rp100.000 tergantung kendala motor tersebut. Dan didapat pendapatan per bulan dengan nilai 105 juta rupiah dalam per bulan. Kemudian di sini ada beberapa keterangan laporan laba ruginya. Dengan pendapatan dikurangi beban dengan pendapatan 105 juta rupiah dikurangi beban 77.600.000 rupiah dan didapatkan nilai 27.400.000 rupiah sebelum pajak. Jadi laba yang didapatkan selama sebulan yaitu antara 27.400.000 rupiah. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, payback period dengan hasil pengukuran 3 tahun 4 bulan, rata-rata industri 5 tahun, didapatkan keterangan baik. Dan berikut ada ARR, hasil pengukuran kami dapat 61%, dengan rata-rata industri 40%, kami nyatakan ini baik. Kemudian NPP dengan nilai berikut yang kami nyatakan baik juga. Kemudian IRR dan PI semuanya baik. Setelah semua aspek dianalisis, ternyata CP Sinarjaya ini sudah layak dijalankan. Mulai dari aspek legal yang sudah lengkap, aspek pasar yang sudah memenuhi kebutuhan, dan aspek finansial pun dibilang menguntungkan. Nah, selanjutnya ada beberapa daftar pustaka dari kami.
Dan yang terakhir, di sini ada beberapa testimoni dari beberapa rekan saya, dari Muhammad Syarif, Trisno Ningsih, Nunun Nuraini, Aldi Wananda, dan Nana. Nah, sekian dari saya. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi kita semua untuk memulai usaha baru. Ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baik, sampai jumpa dan salam semangat mahasiswa Indonesia.